untuk mengundang kehadiran Roh Kudus Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih. Pada malam hari ini Tuhan, kami membutuhkan suatu kuasa dari Tuhan untuk boleh masuk di dalam pikiran kami, hati kami, sehingga kami siap untuk belajar firman Tuhan. Sembunyikanlah hamba di bawah salib-Mu ya Tuhan, biarlah hanya Engkau yang terlihat dan hanya Engkaulah yang berbicara melalui hamba, dan biarlah kiranya apa yang boleh hamba bagikan menjadi satu pelajaran yang baik buat kami malam hari ini. Berkati teman-teman kami yang mungkin belum sempat hadir pada malam hari ini dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya menolong mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman semuanya, selamat malam. Sekali lagi saya ucapkan buat kita semuanya yang sudah bergabung di komunitas Die Promise pada malam hari ini. Ya, tentu pada malam hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat menarik, yang dimana kita akan belajar dari kisah Nuh. Saya percaya bahwa kita semuanya pasti sudah pernah mendengar kisah tentang Nuh. Dan bagaimana kesetiaan Nuh dengan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada Nuh suatu perintah yang tidak masuk akal. Akan tetapi Nuh dengan imannya, Nuh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Baik, saya akan share screen ya. Bagi teman-teman semuanya yang ada Alkitab, mungkin boleh sambil mengambil Alkitab, kita akan belajar Alkitab pada malam hari ini. Sebuah awal yang baru, the new beginning. Pasti di antara kita semua, saya yakin dan saya percaya, kita memiliki satu titik, ya, starting point kehidupan kita memulai sesuatu yang baru. Let's say, ya, beberapa bulan lagi kita akan masuk ke tahun baru 2022. Oke? Atau ketika kita masuk ke satu universitas menempuh pendidikan, itu adalah awal yang baru buat kita. Ya, seperti saya pun yang baru berumah tangga kurang lebih 2 tahun, bagi saya itu adalah awal yang baru. Dan saya percaya bahwa kita semua memiliki awal yang baru. Tentunya ketika kita memiliki awal yang baru, kita berharap bahwa Tuhanlah yang memegang kehidupan kita yang baru. Kita meninggalkan manusia yang lama kita meninggalkan kehidupan kita yang lama, kita masuk kepada kehidupan yang baru, berjalan dengan Tuhan. Oke. Nah, teman-teman, boleh type di kolom chat nggak siapa yang udah pernah ke Gedung Putih, White House, ya, tempat Presiden Amerika Serikat bersemayam, ya. Saya belum pernah ke sini, tetapi miniaturnya pernah melihat, ya, tetapi belum pernah ke sana. Nah, pada saat itu, mungkin teman-teman pernah mendengarkan cerita ini. Kalau pernah, izinkan saya untuk menceritakannya lagi. Tetapi kalau belum pernah, mari kita mendengarkan cerita ini. Pada saat itu, Presiden Amerika membuat suatu instruksi untuk mencari satu orang warga sipil, harus dari guru, untuk ikut ke pesawat ulang-alik untuk pergi ke luar angkasa. Nah, jadi waktu itu banyak sekali guru-guru sangat antusias teman-teman untuk ikut. Ya, di sini teman kita ada Sis Ines ya, seorang guru. Mungkin kalau zaman itu Sis Ines sudah ada ya, bisa ikut ya, kalau warga negara Amerika. Nah, jadi hanya guru. Kenapa? Karena presidennya menganggap bahwa guru ini adalah pahlawan di dunia pendidikan. Kalau tidak ada guru, tentulah sebuah negara akan bisa dikatakan chaos ya. Nah, jadi guru sangat penting. Nah, ada seorang guru yang mendaftar yang namanya Frank Slazak.
Nah, jadi dia sangat ingin sekali. Dia dari kecil punya cita-cita untuk ikut atau untuk melihat luar angkasa. Ya, kalau kita lihat sekarang ini ada Jeff Bezos ataupun pemilik Tesla ya, mereka berlomba-lomba untuk menciptakan sebuah teknologi untuk mereka bisa tinggal di luar angkasa, bisa tinggal di Mars, ya kan, mereka bisa ke sana dan kembali lagi ke bumi. Enak ya kalau jadi orang kaya seperti mereka, Sultan mah bebas, melakukan apa saja boleh. Nah, tetapi Frank Slazak ini, dia hanya seorang guru biasa, tetapi dia memiliki kerinduan untuk melihat luar angkasa. Akhirnya dia mengikuti tes demi tes, ya, dia melamar, dia mengirimkan CV-nya, lalu dia tes kesehatan, kemudian tes psikologi, kemudian banyak tes yang harus diikuti. Teman-teman tahu bahwa untuk mengikuti seleksi ini sangat sulit, karena dari berapa ratus ribu orang, hanya satu loh yang kepilih. Ya, sangat berat sekali. Kalau kita mungkin teman-teman kita pernah tes PNS, itu pun pasti sulit kan? Hanya beberapa puluh orang saja yang diterima. Nah, jadi Frank Slazak ini pengen sekali melihat luar angkasa bagaimana, kemudian memakai baju robot luar angkasa dan lain sebagainya. Dia sangat tertarik sekali untuk mengikuti program ini. Sampai-sampai dia memang benar-benar berdoa sama Tuhan, pray, berpuasa, ya dia testing dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, dari 43.000 pelamar, ya kemudian berkurang menjadi 10.000 orang pelamar. Ya, biasalah ya, pasti akan ada seleksi dan akan ada yang gugur. Dari 10.000 orang menjadi 100 orang. Seleksinya sangat-sangat ketat sekali. Ya. Nah, kemudian ketika pengumuman pun tiba, teman-teman tahu, ternyata Frank Slazak tidak masuk. Ya, dia tidak lolos untuk ikut program NASA ini. Hatinya sangat hancur. Ya, ternyata yang ikut, yang menang adalah seorang guru juga ya, karena kan tadi seorang guru yang dipilih. Ya, jadi teman kita Frank Slazak ini dia tidak bisa ikut. Ya, jadi ibu inilah yang ikut untuk berada di pesawat ulang-alik yang bernama Challenger, ya, untuk terbang ke luar angkasa. Nah, jadi kalau kita lihat nih ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang yang dikirim. 6 di antara mereka, itu mereka semuanya adalah memang astronot, ya. Hanya warga sipil, hanya 1 orang saja. Frank Slazak sedih, ya kan, dia kecewa, Tuhan kenapa sih aku udah pray, aku udah berpuasa, aku sudah melakukan segala sesuatunya, aku give my everything, my all, tapi kenapa aku gagal? Dia sedih, dia kecewa, sampai dia memang ketika saya baca artikelnya, dia tidak makan, dia malas untuk mengajar lagi, dia down banget lah teman-teman. Ya, kejadiannya pada tahun 1986, Selasa tanggal 28 Januari. Ya, jadi ketika hari Selasa, pesawat ini hendak meluncur, mengudara, ini disiarkan langsung di seluruh stasiun televisi di seluruh dunia ya. Oke, maaf. Nah, jadi semua tim sudah bersiap, sudah di dalam pesawat untuk naik ke luar angkasa. Ya, kemudian hitungan dimulai 5, 4, 3, 2, 1. Pesawat ini meluncur dengan sangat megah sekali, disaksikan oleh presiden-presiden di seluruh dunia ya. Nah, menembus dan membelah angkasa yang sangat luas. Luar biasa sekali ya. Tetapi pada detik ke-73 semuanya terdiam. Oleh karena apa, teman-teman? Pesawatnya meledak di detik ke-73. Nanti teman-teman boleh lihat di YouTube Challenger ya.
ledakan pesawat Challenger. Saya nggak tampilkan di sini videonya. Nah, teman-teman, di 73 detik kemudian Tuhan menjawab setiap keraguan dan pertanyaan dari si Frank tadi. Kenapa dia tidak ikut, ya kan? Dan keraguanku saat Challenger meledak dan menewaskan semua penumpang. Teman-teman, kalau teman-teman jadi si Frank, apa yang teman-teman rasakan? Pasti merinding ya? Merinding. Saya yakin pasti Frank sangat merinding dan dia kayak shaking gitu ya, dia gemetar. Nah, peristiwa ini adalah sebuah awal yang baru buat Frank. Nah, satu kisah lagi teman-teman. Pesawat Sriwijaya ya SJ182 tanggal 9 Januari 2021. Tentu ini sangat kita masih ingat di dalam ingatan kita ya. Ada calon penumpang ya, dia mau terbang tetapi tidak bisa terbang. Oleh karena apa? Karena rapid testnya telah lewat dari 3 kali 24 jam ya teman-teman ya. Jadi ibu ini ngamuk-ngamuk, "Loh, kenapa sih saya nggak bisa naik ke pesawat ya kan? Saya rugi banyak loh, ini udah beli tiket, udah tes rapid test dan lain sebagainya." Dia gagal terbang teman-teman. Tapi teman-teman tahu kan? Ya, dia ketika gagal terbang, lalu kemudian dia mendengarkan kabar bahwa pesawat Sriwijaya ini jatuh, apa yang dia rasakan? Saya yakin pasti ibu tersebut bersyukur, berdoa sama Tuhan, "Ya Tuhan, terima kasih." Ya, itu adalah sebuah awal yang baru, buat. Kalau seandainya Ibu Vera, dia masuk ke dalam pesawat, pasti dia sudah memiliki cerita yang lain. Ya, of course, tentu kita kemanapun kita berada, tentu kita nggak bisa mengubah apa yang sudah ini ya. Tetapi dimanapun kita melangkah, teman-teman, kita harus berdoa selalu. Karena kita nggak tahu 1 menit ke depan kehidupan kita seperti apa. Ya, baru-baru ini atau hari ini terjadi satu kisah yang viral, mungkin teman-teman lihat juga di media sosial, seorang artis berinisial VA ya, Vanessa Angel, dia mengalami kecelakaan di jalan tol hari ini dan mengakibatkan Vanessa Angel dan suaminya meninggal dunia ya. Yang selamat anaknya sama ada beberapa orang. Kita nggak tahu teman-teman, kehidupan kita ini 1 detik ke depan itu kita nggak tahu. Jadi memang harus berdoa setiap hari kepada Tuhan. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Kisah Nuh dan kapal Bahtera. Tuhan ingat akan Nuh dan semua makhluk di dalam Bahtera ya. Nuh sabar menunggu peringatan dan Nuh menyembah Allah dan menyenangkan hati Allah. Ini adalah pelajaran yang mau kita bahas pada malam hari ini teman-teman, yaitu new beginning buat Nuh dan keluarganya. Oke, teman-teman, banyak sekali orang meragukan cerita tentang air bah. Saya nggak tahu teman-teman apakah teman-teman ragu akan cerita air bah dan saya berharap tidak ada di antara kita yang meragukan kisah tentang air bah. Tidak ada di antara kita yang menganggap bahwa Alkitab adalah hanya cerita dongeng, ya. Tetapi saya pribadi, saya meyakini dan saya imani bahwa Nuh adalah kisah yang nyata dan Bahtera memang benar-benar ada dan pernah terjadi ribuan tahun yang lalu. Saya pernah membeli satu buah buku, tadi saya lupa untuk menunjukkannya sama teman-teman. Judul bukunya adalah Bahtera Sebelum Nabi Nuh. Nah, ketika saya membaca, banyak sekali diplesetkan dari Alkitab, teman-teman. Ternyata, kalau kita tahu bahwa kisah yang paling lengkap dan detail mengulas tentang air bah adalah hanya ada di Alkitab. Ya, banyak banget sekarang buku-buku yang membuat kita jadi lari dari apa yang ada di dalam Alkitab. Ya, teman-teman harus lebih berhati-hati untuk membaca. Ya. Nah, Bahtera Nuh ini, air bah bersifat universal, teman-teman ya. 270 negara lebih memiliki tradisi yang menceritakan tentang peristiwa banjir atau air bah dalam versi mereka.
namun catatan terlengkapnya ada di Alkitab. Ya, jadi banyak versi mengenai air bah, tetapi yang paling lengkap hanya ada di dalam versi Alkitab itu sendiri. Ya, kalau kita lihat di sini bahwa di pegunungan Ararat lah di mana bukti keberadaan dari Bahtera Nuh ya. Nah, cerita air bah itu benar-benar terjadi. Jadi ada sekumpulan arkeolog ya menemukan suatu tempat di pegunungan Ararat di daerah Turki sana, di daerah Azerbaijan. Ya, mereka melihat bahwa ada segompahan seperti mirip perahu besar ya. Ketika mereka mengukur dengan dimensi teknologi komputer, mereka ukur dan memang pas dan persis apa yang tertulis di dalam Alkitab ya. Jadi Alkitab kita saudara-saudara bukan cerita dongeng ya, apalagi kalau katanya cerita yang dibuat-buat, tidak ya. Nah, teman-teman tahu bahwa 110 hari Nuh tidak mendengar perintah apapun dari Tuhan ketika dia masuk ke dalam bahtera. Teman-teman tahu betapa stresnya Nuh. Dia disuruh Tuhan membangun bahtera, lalu kemudian semua orang mengejek dia, mengolok-olok dia orang gila. Ketika dia masuk ke dalam bahtera, dia tidak mendengar perintah apapun dari Tuhan. Pasti dia stres, ini benar nggak sih Tuhan? Kok nggak ada tanda-tanda sih mau hujan gitu kan? Tapi dia tetap apa? Dia tetap mendengarkan perintah Tuhan. Kita lihat teman-teman, ya berapa lama sih Nuh dan keluarga di dalam bahtera? Nah, kita bisa lihat buku Alkitab kita ya. Nuh masuk ke dalam bahtera menunggu hujan dalam Kejadian 7 ayat 4 itu 7 hari lamanya, oke? Lalu kemudian hujan lebat 40 hari 40 malam, terbelah mata air dan terbuka tingkap langit. Kejadian 7 ayat 11 itu 40 hari, oke? Lalu kemudian permukaan air naik selama 110 hari, itu dalam Kejadian 7 ayat 24. Lalu Kejadian 8 ayat 3-5, air mulai surut dan kandas di pegunungan Ararat 74 hari. Oke, lalu kemudian setelah 40 hari Nuh lepaskan burung gagak. Ya, Kejadian 8 ayat 6. Setelah 7 hari Nuh lepaskan burung merpati pertama. Kejadian 8 ayat 8. Setelah 7 hari Nuh lepaskan burung merpati. Kejadian 8 ayat 10. Oke, nah kalau kita lihat totalnya teman-teman, Nuh berada dalam bahtera 1 tahun, 378 hari. Tuhan benar-benar melockdown, tidak ada perintah, ya. Nuh tidak mendengar suara Tuhan. Teman-teman bisa pikirkan nggak bagaimana crowdednya di dalam Nuh itu, di dalam bahtera itu, binatang-binatang, Nuh harus kasih makan, ya kan? Belum lagi ketika mereka terombang-ambing, kemudian binatang-binatang itu berteriak, ya kan? Kemudian kotorannya sangat bau banget, banyak banget. Pasti Nuh stres dan keluarganya. Benar nggak ini Tuhan? Kok nggak ada tanda-tanda gitu? Oke. Apa saja yang Allah lakukan selama masa penantian Nuh di dalam bahtera? Nah, kita lihat teman-teman ya, ada sebuah buku dari penulis Kristen yang terkenal dalam buku Spiritual Gift, dikatakan begini, air menutupi bumi sampai 15 kaki dari gunung tertinggi. Teman-teman, itu sangat tinggi sekali ya. Allah menggunakan kekuatan besar, memindahkan batu-batu besar dan merubah bentuk bumi sehingga muncul banyak gunung. Nah, jadi dulu teman-teman, bumi kita ini tidak seperti saat ini ya, oleh karena proses dari air bah, sehingga bumi kita mengalami pergeseran sedikit, oke? Teman-teman tahu bahwa banyak mayat-mayat manusia dan binatang mengambang. Oke? Karena pada saat itu manusia sudah banyak, tetapi yang selamat hanya berapa? Hanya Nuh dan keluarganya. Allah membuat angin menarik semua jenazah untuk menguburkannya agar tidak mengotori udara, dan itu menjadi ladang minyak. Pohon-pohon besar juga terkubur dan menjadi batu bara. Namun Nuh menyimpan berbagai macam jenis benih untuk ditanam kembali. Teman-teman. Jadi kalau kita lihat sekarang banyak sekali ladang-ladang minyak ya.
ya, dari fosil-fosil. Kalau kita menekan cerita-cerita kita ketika kita SD, SMP, dari guru biologi kita ya, banyak fosil-fosil kan dari tumbuhan, kemudian dari bebatuan dan lain sebagainya. Nah, itu ya dari zaman Bahtera Nuh, teman-teman. Ya, air kan naik nih dan banyak sekali yang mati kan pada saat itu. Nah, itulah yang menjadi fosil ya, menjadi ladang minyak yang dikelola oleh manusia pada zaman ini. Tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada Nuh. Ya, Tuhan memberikan perintah juga kepada Nuh untuk menyimpan berbagai jenis benih untuk ditanam kembali. Tuhan kita Maha Kasih ya teman-teman. Walaupun Tuhan mengirim air bah, tetapi Tuhan tidak melupakan akan kehidupan. Dan teman-teman tahu, kadang orang berpikir seperti ini teman-temannya. Kok Tuhan jahat sekali sih mengirimkan air bah? Kenapa Tuhan memusnahkan semuanya? Ingat teman-teman, Tuhan menyuruh Nuh berkhotbah 120 tahun untuk apa? Untuk menarik semua orang juga untuk masuk ke dalam bahtera. Ya, Tuhan tidak akan pernah melakukan sesuatu pekerjaan tanpa memberitahukan kepada hambanya terlebih dahulu. Jadi Tuhan itu nggak kejam, teman-teman. Kita yang berkeras hati, ya, orang-orang dulu yang berkeras hati tidak mau masuk ke dalam bahtera. Oke. Kita lanjut lagi teman-teman ya. Allah mengingat Nuh, pelajaran kita yang pertama. Allah mengingat Nuh. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Oke. Nah, teman-teman, dulu memang belum ada hujan sehingga orang bingung kan. Orang bilang Nuh ini orang gila. Ya. Dari mana datang hujan? Mereka belum pernah lihat hujan. Dulu bumi ini dia dibasahi hanya oleh embun di atas. Ya, itu ada di dalam tulisan Alkitab. Oke, bukti bahwa Allah tidak melupakan Nuh, Anda bisa baca dalam Kejadian 8 ayat 1-5 ya. Maka Allah mengingat Nuh, lalu ayat yang kelima, sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu dalam bulan ke-10. Pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung. Teman-teman, boleh ketik di kolom komentar. Apakah Allah pelupa sehingga dikatakan maka Allah mengingat Nuh? Ya, sembari berjalan presentasi saya boleh diketik ya. Apakah Allah memang pelupa sehingga dikatakan maka Allah mengingat Nuh? Tidak, teman-teman. Tuhan tidak melupakan Nuh. Tuhan selalu mengingat Nuh. Ini adalah cara Tuhan untuk menunjukkan kasih-Nya bahwa Dia selalu memikirkan tentang Nuh setiap saat, ya. Sejak dari Nuh diperintahkan untuk membangun bahtera sampai dia masuk ke dalam bahtera, Tuhan melindungi dia dalam bahtera dengan terpaan angin, air dan lain sebagainya. Tuhan masih menyertai Nuh dan keluarganya. Tuhan mengingat Nuh dan ketika air surut. Oke, saya bacakan ayatnya ya. Ada dalam kutipan juga dalam buku salah seorang penulis Kristen yang terkenal dikatakan, apabila air mulai surut, Tuhan membiarkan bahtera itu hanyut ke suatu tempat yang terlindung oleh sekelompok gunung-gunung yang telah dipelihara oleh kuasanya. Gunung-gunung ini berdekatan satu dengan yang lain, dan bahtera itu bergerak masuk ke dalam pelabuhan yang teduh ini, dan tidak lagi hanyut di tengah-tengah samudera yang tidak terbatas itu. Hal ini telah memberikan satu kelegaan kepada penumpang bahtera yang sudah letih karena diombang-ambingkan oleh topan. Nah, teman-teman, kalau nanti boleh typing di Google ya, teman-teman ya, pegunungan Ararat itu, dia posisi gunungnya seperti ada 3 gunung yang menghimpit, ya. Oke. Nah, jadi Tuhan membuat bahtera ini ya untuk masuk ke pegunungan ini, ya. Tuhan dengan tuntunannya membuat bahtera ini supaya tidak terombang-ombang lagi dengan apa? Dengan banjir tadi kan, masuk ke dalam suatu kawasan pegunungan yang tinggi dan mereka terlindungi. Ya, jadi mereka tidak terlempar ke semakin jauh ya, semakin jauh dari daratan atau
semakin jauh ke samudra yang luas. Betapa Tuhan mengasihi Nuh dan keluarganya, teman-teman. Jadi ini bukan cerita dongeng Alkitab ini ya. Arkeologi juga sudah membuktikan bahwa pegunungan Ararat itu memang sangat besar dan memang terlindungi dia. Jadi dia tidak akan bisa terombang-ambing oleh apa? Oleh lautan. Ya. Nah, sahabat-sahabatku, teman-teman, I promise, God will never forget us. Ya, apa yang Tuhan telah janjikan, Tuhan akan tepati. Allah tidak pernah melupakan kita. Jika Allah belum menjawab doa kita, bukan berarti Allah melupakan kita. Ia bekerja di balik semua masalah yang saya dan Anda sekarang sedang hadapi. Pelajaran yang kedua malam hari ini, Nuh dengan sabar menunggu perintah dan peringatan dari Tuhan. Oke? Tantangan dan godaan untuk tidak percaya atau bertindak sesuai dengan kehendak kita datang saat Anda menunggu jawaban dari Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua tidak suka dengan yang namanya menunggu. Tetapi sebagai umat-umat Tuhan, teman-teman, maka kita harus bersahabat dengan yang namanya time atau waktu. Ya, kita harus menunggu lebih panjang. Kita harus menunggu sedikit lebih lama. Supaya apa? Supaya kita melihat bukti kebesaran dari Tuhan. 1 tahun di dalam bahtera, teman-teman, apa enggak stres? Saya yakin Nuh pasti stres dengan saudara-saudaranya, dengan anak-anaknya, dengan keluarganya. Kita saja yang lockdown 2 minggu di rumah, stres nggak, teman-teman? Stres, ya. Saya saja kemarin yang mungkin ada sedikit-sedikit indikasi terkena COVID-19, ya. Saya lockdown di rumah, nggak bisa kemana-mana. Kalau mau makan, kadang masak, kadang order dari GoFood. Rasanya stres banget di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain, hanya menjadi tim rebahan. Ya, ini 1 tahun, teman-teman, di dalam bahtera, bingung kan? Luar biasa ya. Dan hebatnya lagi Nuh ini, dia tetap percaya sama Tuhan. Ya kan, walaupun dia nggak dengar suara Tuhan loh selama 1 tahun itu. Luar biasa sekali. Ya, 371 hari Nuh tetap tidak mendengar perintah apapun dari Tuhan. Ya. Bisa saja kan mereka bilang, aduh, ini Tuhan mau mencelakakan saya nih sama keluarga saya. Teman-teman, coba kita sedikit renungkan ya. Ketika kapal ini berada di lautan luas dengan banjir yang sangat luar biasa, mereka terombang-ambing, oke? Pasti muntah nggak? Pasti mereka mual, oke? Lalu kemudian pusing, terus binatang-binatang itu berteriak-teriak oleh karena kapal mereka terombang-ambing di tengah lautan. Pasti mereka stres banget. Tetapi namun Nuh tetap setia menunggu petunjuk dari Tuhan. Luar biasa ya. Pelajaran yang saya ambil juga sebagai seorang kepala keluarga, teman-temannya, juga mungkin buat para laki-laki di sini yang akan berkeluarga. Kita sebagai kepala keluarga memang harus menuntun rumah tangga kita untuk setia sama Tuhan, teman-teman. Seperti Nuh ya, dia seorang ayah, seorang suami yang bertanggung jawab buat keluarganya. Keselamatan dia dan keluarganya bergantung kepada Nuh. Coba kalau seandainya Nuh tidak mendengar perintah Tuhan, pasti pun mereka akan musnah. Jika umat Tuhan memiliki komunikasi yang konsisten dengan Allah, maka mereka akan mampu membedakan mana kehendak Allah dan yang bukan kehendak Allah. Oke. Jadi teman-teman, kita harus banyak berdoa, teman-teman. Tuhan berbicara kepada manusia banyak cara ya, melalui nabi, rasul, urim tumim ya. Urim tumim itu adalah baju imam besar ketika bangsa Israel berada di padang belantara ya. Lalu kemudian Tuhan juga bisa berbicara melalui teopani, alam, melalui Yesus Kristus ya, melalui Alkitab. Ya, banyak sekali Tuhan berbicara kepada kita manusia. Oke. Nuh dan keluarganya dengan cemas menunggu-nunggu bertambah surutnya air karena mereka sudah rindu tinggal di daratan lagi. Ya, 1 tahun, teman-teman, nggak lihat daratan,
pasti mereka sangat rindu. Kita aja mungkin yang lockdown 2 minggu rindu nggak lihat mall, teman-teman? Pasti rindu ya teman-teman ya, lihat mall, bertemu dengan teman-teman yang lain, bisa berpelukan, bisa saling bersalaman dan lain sebagainya. Nuh menolak setiap godaan yang datang dalam hatinya untuk meragukan Allah. Meskipun 371 hari Allah belum berbicara kepadanya. Ya, bisa saja dia menggerutu kepada Tuhan, Tuhan, ini nggak benar nih, masa nggak ada komunikasi dari Tuhan gitu kan. Solusi yang terbaik saat Anda menunggu waktu Tuhan adalah terus meminta petunjuk, namun tetap melakukan hal-hal yang harus Anda lakukan ya. Kita tetap melakukan bagian kita teman-teman, dan Tuhanlah yang melakukan sisanya. Oke. Mengapa Nuh mengirimkan burung gagak dan burung merpati? Nuh memilih burung gagak karena ia burung yang cekatan untuk menyelidiki apakah bumi ini sudah kering. Burung ini oleh karena tidak menemukan apa-apa kecuali air, terus-menerus terbang dari dalam dan keluar bahtera. Ya. Kemudian Nuh memiliki burung merpati karena burung merpati jantan tidak bisa meninggalkan betinanya. Maka ia pasti akan kembali. Di saat merpati kembali, ia membawa tanda kepada Nuh. Saat Nuh tidak mendapatkan jawaban langsung dari Tuhan untuk langkah apa yang harus dia buat, Nuh belajar dari alam. Ya, jadi Nuh ini saya rasa orang yang bijak ya teman-teman ya. Di saat dia belum ada komunikasi dari Tuhan, oke, apa yang harus dia lakukan? Maka Nuh mengirimkan apa? Burung merpati dan burung gagak untuk melihat apakah banjir sudah surut. Ya, kalau kita baca Alkitab ya. Oke. Nuh menunggu 7 hari lagi dan sekali lagi melepaskan seekor burung merpati. Pada waktu ia kembali pada petang hari dengan sehelai daun pohon zaitun di paruhnya, mereka pun bersukaria. Kenapa? Karena bahwa sudah mulai apa? Surut dan mulai ada tumbuhan. Oke. Lalu Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyata muka bumi sudah mulai kering. Dengan sabar, ia tetap menunggu di dalam bahtera, teman-teman. Karena apa? Karena belum ada perintah dari Tuhan untuk keluar. Dengan sabar ia menunggu. Sebagaimana ia telah masuk ke dalam bahtera atas perintah Allah, demikian pula ia menunggu perintah untuk meninggalkannya. Luar biasa ya penurutannya. Jadi teman-teman, iman itu adalah sesuatu juga yang menuntut penurutan kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Bisa saja kan? Udahlah yuk keluar kita yuk, katanya sama keluarganya. Tapi enggak kan, karena belum ada perintah dari Tuhan untuk meninggalkan bahtera. Luar biasa ya. Tetapi walaupun dia menunggu, dia melakukan bagiannya. Ya, dia melepaskan burung untuk melihat. Ya, dia belajar dari alam. Saat menunggu adalah saat yang terbaik untuk menjaga kepercayaan Anda kepada Allah. Di saat yang sama, tetap belajar untuk melihat tanda-tanda yang Tuhan tunjukkan lewat hal-hal yang terjadi dalam hidup Anda. Saya yakin dan saya percaya teman-teman, Tuhan menunjukkan signing dalam setiap apapun dalam kehidupan kita. Mungkin ketika kita berdoa mencari jodoh, Tuhan akan kasih signing apakah orang itu baik buat kita atau tidak. Tetapi jangan sampai ketika Tuhan sudah memberikan petunjuk atau tanda bahwa orang tersebut tidak baik buat kita, kita jangan koreksi Tuhan. Tuhan, masa sih dia nggak terbaik? Coba cek lagi Tuhan, siapa tahu Tuhan salah memilihkan buat saya. Atau kita berdoa, Tuhan, kalau dia jodohku, dekatkanlah. Tapi kalau bukan dia jodohku, tolong cek lagi Tuhan. Mungkin Tuhan ada yang salah listnya. Enggak begitu teman-teman ya. Kita memang harus menunggu dan percayakan sepenuhnya kepada Tuhan ya. Saya pun banyak sekali menunggu dengan sangat sabar. Ya, walaupun terkadang ada rasa down, saya berdoa sama Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kami. Oke. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Ini adalah satu firman yang Nuh tunggu-tunggu selama 1 tahun, teman-teman ya. Baru ada Tuhan berfirman, keluarlah dari bahtera itu. Nah, kalau Big Boss itu belum bilang keluar, Nuh nggak mau keluar. Ketika Big Boss bilang keluar,
maka Nuh keluar dari dalam bahtera bersama dengan istri dan anak-anaknya. Kita buka dalam Kejadian 8 ayat 17. Saya minta boleh salah seorang sahabat saya di sini yang membacakan Kejadian 8 ayat 17 sampai 19, boleh? Satu orang teman-teman saya, siapa saja yang sudah membuka di Alkitab, boleh yang memiliki kerinduan untuk membacakan Kejadian 8 ayat 17 sampai 19. Ada yang mau? Oke, aku bisa baca sih. Boleh, silakan sis. 8 ayat 17 sampai 19 ya. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Ayat 18, lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya, dan istrinya, dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Amin. Terima kasih Sis Dita ya. Jadi ketika Tuhan memberikan perintah, maka Nuh langsung keluar bersama dengan apa? Bersama dengan hewan-hewan yang sudah dimasukkan sama Nuh tadi ya. Oke, sebentar. Akhirnya seorang malaikat turun dari surga membuka pintu bahtera yang besar itu dan memerintahkan Nuh dengan keluarganya pergi ke daratan dan membawa segala sesuatu yang hidup bersama-sama dengan mereka dalam kegembiraan oleh karena mereka telah selamat. Nuh tidak melupakan dia yang oleh penjagaannya mereka telah dipelihara. Ya. Buku para nabi dan bapa. Nah, teman-teman, kalau kita lihat ya, Nuh ini luar biasa ya. Jadi ketika Tuhan sudah membukakan pintu bahtera, mereka keluar, Nuh nggak lupa bahwa ada Tuhan yang melindungi mereka selama 1 tahun mereka di dalam bahtera terombang-ambing oleh air, ya kan? Dia tidak melupakan dia yang telah menjaga mereka. Ya, Nuh menyembah Allah dan menyenangkan hati Allah. Apa yang Nuh lakukan, teman-teman? Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Sahabat-sahabatku, mungkin saat ini kita tidak perlu lagi untuk mengorbankan korban bakaran, karena sudah Yesus Kristus mati buat kita. Tetapi arti mezbah ini adalah ucapan syukur Nuh kepada Tuhan. Dan kita pun bisa melakukan apa yang seperti Nuh lakukan. Ya, di saat Tuhan menjaga kita dari tidur kita malam hari, pada pagi hari kita bangun, jangan langsung lihat handphone, atau jangan langsung mergosip, tetapi langsung datang kepada Tuhan, berdoa, Tuhan, terima kasih untuk pimpinanmu kepada kami pada malam hari kami beristirahat, Tuhan masih memberikan kami perlindungan. Ajak keluargamu, ajak istrimu, ajak suamimu, ajak anak-anakmu untuk datang bertelut di hadapan Tuhan pada pagi hari. Ya, ketika engkau bangun dari tidurmu. Ketika engkau juga sudah pulang ke rumahmu, ketika engkau hendak sebelum tidur, bawa keluargamu, persembahkan mezbah kepada Tuhan, yaitu berdoa dengan ucapan syukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk berkat yang engkau bisa bawa pulang ke dalam rumah tanggamu. Berkat kesehatan, mungkin berkat materi yang kau bawakan, berkat makanan yang kau bawakan untuk istrimu, untuk suamimu, untuk keluargamu, dan lain sebagainya. Karena teman-teman, kita nggak bisa apa-apa tanpa ada perlindungan dari Tuhan. Ya, 120 tahun hidup hanya berkhotbah dan menahan diri dari hal-hal duniawi. Ditambah lagi 371 hari berada di dalam bahtera yang terombang-ambing, mencium bau kotoran binatang, dan hanya menunggu petunjuk Allah, tidak membuat Nuh kesal, tidak membuat Nuh marah, tidak membuat Nuh protes kepada Tuhan. Nuh tetap setia dan bertahan di dalam Tuhan. Ya, luar biasa ya teman-teman ya, kesimpulan kita pada malam hari ini. Allah tidak pernah melupakan kita. Ia mengingat kita seperti ia mengingat Nuh.
jangan pernah meragukan perhatiannya. Yang kedua, saat kita menunggu janji Allah, terlebih janji kedatangan Yesus yang kedua kali, tetaplah setia dan selalu belajar untuk mengetahui tanda-tanda yang Tuhan berikan. Ya, Alkitab dan Roh Kudus akan menuntunmu. Ya, jadi banyak mungkin orang-orang bilang, udahlah Yesus itu nggak akan datang. Dari dulu, dari zaman kakek kita, buyut kita, sudah kita dengar Yesus akan datang. Tapi kok belum datang-datang sih? Pasti kita akan down. Tetapi jangan sampai down teman-teman. Tuhan tidak lalai menepati janjinya ya. Kita harus melihat tanda-tanda alam loh. Tanda-tanda nubuatan-nubuatan. Kita belajar dari Alkitab. Menyerahkan kepada Tuhan. Dan melalui tuntunan Roh Kudus. Kita akan tahu bahwa the time is coming ya. Tuhan kita mau datang. Kalau kita lihat tanda-tanda sekarang ya. Bencana alam, gempa bumi, banjir, COVID-19, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang menunjukkan tanda bahwa Yesus sudah tak lama lagi. Tetapi jangan sampai kita men-setting waktu kapan Tuhan datang. Nggak boleh. Karena Tuhan bilang, itu hanya bagian Bapa. Persembahkanlah hidupmu dan seluruh keluargamu kepada Allah. Karena itu adalah bau-bauan yang menyenangkan hati. Jadi, seperti Nuh ya, ini juga pelajaran buat saya untuk membawa keluarga saya kepada Tuhan. Dan juga saya berdoa kepada teman-teman untuk membawa keluarga teman-teman lebih dekat kepada Tuhan dengan mesbah pagi, mesbah petang, belajar Alkitab, dan bersaksi. Ya. Jadi, sebuah awal yang baru untuk Nuh, biarlah kiranya juga menjadi sebuah awal yang baru buat kehidupan kita semua, sahabat-sahabat dari Promise. Terima kasih, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.